Haleluya, puji Bapa Yahweh. Shalom saudaraku. Amin, puji Bapa Yahweh. Kita boleh datang beribadah di tempat ini. Semuanya hanya karena berkat pertolongan yang berasal dari Bapa Yahweh saja. Oke, langsung aja pada pagi hari ini ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca sama-sama ya. Seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur 139 ayat 23. Ya, ayat yang sudah seringkali kita baca ya, mengenai kisah seorang raja yang bernama Daud ya, atau Daud ya. Di dalam kitab Mazmur 139 ayat 23. Kita akan baca sama-sama sesuai dengan teks yang ada di depan ya. Supaya terjemahan juga sama. Kita akan baca sama-sama 3, 2, 1. Selidikilah aku ya Elohim, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Amin. Puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Haleluya. Puji Bapa Yahweh saudara. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimanakah kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita ya. Kita boleh berkumpul di tempat ini, bertemu satu sama lain ya, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, dan juga siapapun yang boleh berkumpul ya di tempat ini ya. Sekali lagi kita mau diingatkan bahwa kita bisa beribadah, kita bisa berkumpul hingga sampai saat ini semua karena mujizat ya yang berasal daripada Bapa Yahweh saja ya. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena campur tangan yang berasal dari Bapa Yahweh ya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada jiwa-jiwa yang baru datang, baru hadir pada pagi hari ini. Ada ibunya Eka dan juga keluarga dari Pak Luki ya. Selamat datang. Biar kiranya kita sama-sama boleh merasakan jamahan yang berasal daripada Bapa Yahweh saja ya. Karena kita beribadah, kita maunya supaya hidup ibadah kita ini berhasil, diterima oleh Bapa Yahweh, boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh, sehingga ibadah kita tidak sia-sia ya. Yang datang jauh-jauh, mungkin dari Jakarta Timur atau berasal dari Jakarta Utara, yang berasal dari Jabodetabek, kita boleh sama-sama mungkin tadi bangun pagi-pagi, persiapan lebih cepat supaya bisa beribadah di tempat ini, dan kita mau supaya ibadah kita berkenan kepada Bapa Yahweh ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan kesempatan, jangan sia-siakan mujizat anugerah yang telah Bapa Yahweh berikan bagi kita semua ya. Next, selanjutnya. Ya, pada hari-hari terakhir ini saudara, kita sering mendengar istilah ini, new normal ya. Setelah dulu ada namanya karantina atau isolasi, lalu muncullah PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ya. Mungkin orang juga ada yang memplesetkan seperti buat pembelanjaan pokoknya buat belanja besar-besaran ya. Ada di misalkan di mall itu, pokoknya BB-nya itu besar-besaran buat belanja ya. Ya, jadi ada banyak sekali orang-orang yang memplesetkan arti dari PSBB tersebut ya. Setelah PSBB muncullah namanya istilahnya new normal. Ya. New normal ini semua ada dasar hukumnya ya. Jadi seluruh dunia memperlakukan namanya new normal ya. Ini ada dasar hukumnya. Next, kita akan lihat sama-sama apa sih pengertian dari new normal. Ya. New normal ini yang sedapat saya untuk saya bisa jadikan referensi. New normal adalah tatanan kehidupan baru karena adanya
pandemik. Ya, itu adalah arti dari new normal, tatanan kehidupan baru. Ya, karena adanya pandemik. Pandemik itu apa? Pandemik jadi adalah awalnya adalah endemik. Endemik adalah penyakit yang ya skalanya nggak terlalu besar. Tapi apabila skalanya sudah menjadi lebih besar lagi namanya pandemik ya, karena ini bersifat internasional ya. Jadi dinamakan pandemik adalah wabah penyakit yang meluas sampai ke internasional semua ya. Jadi sekali lagi new normal adalah tatanan kehidupan baru karena adanya pandemik atau karena adanya sesuatu yang membuat kita khususnya masyarakat kehidupannya menjadi tidak normal. Ya, contohnya yang pertama adalah sering cuci tangan. Ya, sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir ya. Kalau ini adalah kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang baik ya. Karena dari sejak kecil kita kan sudah dilatih sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, anak-anak sekolah setelah pulang dari sekolah sampai di rumah cuci tangan, ganti baju, cuci kaki, baru kalau mau tidur silahkan ya. Ini adalah hal yang normal, masih wajar lah. Lalu aplikasi yang kedua dalam kehidupan new normal mungkin menggunakan masker di tempat umum. Ya, menggunakan masker kalau misalkan di kehidupannya normal, kita kan nggak mau ya menggunakan masker. Ya, masker itu adalah alat pelindung diri, ya, alat pelindung diri atau APD. Apabila kita menggunakan alat pelindung diri, pasti tidak akan nyaman. Contohnya, zaman dulu sebelum ada aturan, setiap pengemudi mobil harus menggunakan safety belt. Ya, kalau zaman dulu masih bebas. Tetapi sekarang wajib. Ya. Awal-awalnya orang pada saat menggunakan safety belt mungkin nggak nyaman. Ya, nggak nyaman kan? Apalagi yang extra large. Ya. Maksudnya ya badanku melebar ke kanan dan ke kiri. Ya, mungkin tidak nyaman di saat awal, tetapi setelah berjalan pada waktu dulu mungkin dipakai hanya pada saat ada polisi, ada polisi langsung pakai. Kalau sekarang setelah kita merasakan di awalnya tidak nyaman pakai safety belt, lama kelamaan menjadi biasa. Bahkan apabila tidak pakai safety belt mungkin rasanya ada yang kurang, kayaknya badan ringan banget nih, nggak ada yang ngunci. Ya, jadi ketika kita kendaraan berhenti tiba-tiba kok seperti tidak ada yang menahan. Awalnya berat, tetapi lama-lama menjadi seperti biasa. Ya, itulah fungsi APD. Alat pelindung diri memang tidak ada yang nyaman. Ya. Lalu aplikasi yang lainnya adalah jaga jarak, physical distancing. Orang bilang begitu. Awalnya adalah social distancing. Awalnya begitu. Tapi kalau social distancing berarti kan nggak ada komunikasi sama sekali. Ya, sosial, kehidupan sosialnya jaga jarak. Tapi karena berkembangnya waktu akhirnya menjadi fisik. Jadi yang dijauhi adalah kontak fisiknya yang dijauhkan. Ya, manusia Tuhan ciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling bekerja sama satu sama lain. Tetapi setelah adanya kehidupan new normal harus jaga jarak ya. Di kursi kadang-kadang dikasih X silang supaya jaga jarak ya. Lalu aplikasi yang selanjutnya adalah penggunaan fasilitas hanya maksimal 50% saja. Ya. Oleh karena itu di bus
di bus atau di mana namanya, di gedung, di tempat perkantoran juga kadang-kadang di rolling. Ya, kalau bus itu hanya mungkin tadinya 40 maksimal, sekarang menjadi 20. Oleh karena itu harganya pun naik untuk menutupi sebelahnya yang kosong. Ya, di perkantoran juga begitu. Kadang-kadang dibuat sistem rotasi, sistem shift ya. Mungkin minggu ini masuk, minggu depan libur. Atau mungkin hari ini masuk, besok libur dan selanjutnya. Ada berbagai macam aturan dari perusahaan ya. Itu penggunaan fasilitas yang maksimal hanya 50% saja. Lalu selanjutnya masih banyak contoh-contoh dari new normal ya. Selanjutnya adalah mengutamakan kegiatan hanya online ya. Jadi kalau belajar juga online ya. Tadinya yang sibuk adalah gurunya, sekarang yang sibuk orang tuanya ya. Tapi ya itu adalah perubahan. Namanya new normal ya. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu Saudara yang di rumah harus ikut ngajarin anak-anaknya, akhirnya tahu perkembangan dari masing-masing anaknya ya. Itu adalah contoh dari tatanan kehidupan baru karena adanya pandemik yang disebut dengan new normal ya. Apakah ini nyaman? Ya, saya rasa hampir banyak orang merasakan kehidupan new normal ini nggak nyaman. Ya, kecuali saya. Kalau saya nyaman banget, saudara. Ya, tadinya jadwal 12-12, sekarang jadi sebulan-sebulan. Ya, sebulan di rumah saya bisa fokus buat ngerjain media sosial kita. Enak kalau saya, tapi saya yakin banyak orang tidak senang akan kehidupan new normal, akan adanya pandemik ini. Ya, kenapa? Karena kalau dilihat kehidupan perekonomiannya Indonesia khususnya dan juga dunia seluruhnya juga menurun. Ya, banyak banyak PHK atau juga banyak ya pokoknya hal-hal yang tadinya di kehidupan normal biasa-biasa aja, setelah itu menjadi new normal, menjadi tidak biasa. Ya, itu adalah aplikasi dari new normal. Ya, tapi semuanya itu saya yakin semua memiliki tujuan. Memiliki tujuan dari new normal. Next, selanjutnya. Tujuan dari new normal adalah supaya masyarakat, di garis merahi, terbiasa. Masyarakat terbiasa dengan pola kehidupan yang baru. Ya, masyarakat terbiasa sampai dengan pola kehidupan yang baru. Untuk tujuannya apa? Mencegah pandemik ini supaya tidak melebar, supaya tidak bertambah banyak, supaya tidak bertambah luas. Tujuan pertama adalah untuk mencegah pandemik. Yang kedua adalah sambil menunggu vaksin dan obat. Ya, ini yang ditunggu. Jadi kalau dalam pemikiran saya, apabila vaksin atau obatnya ini belum ditemukan, mungkin new normal nih akan terus lanjut. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kesehatan dari masyarakat dunia. Ya, ini adalah tujuan new normal. Bahkan ada orang yang berkata begini. Sekarang kita kan kalau misalkan, tapi ini hanya sebagai ilmu pengetahuan aja. Ada orang yang mengatakan begini, kita sekarang sering dibiasakan untuk mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, masuk ke dalam mall, ditembak suhunya, temperaturnya. Ya, ada yang bilang
nanti di kehidupan next selanjutnya pada saat kehidupan anti Hamasya ini berkuasa, ada yang bilang katanya nanti sebelum ininya chipnya di scan, dicuci tangan dulu supaya bersih, atau nanti kan dipasang di tangan atau di jidat. Jadi ntar terbiasa orang kalau masuk ke pasar di jidat uangmu ada berapa. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Tapi ini hanya sebagai ini aja, sebagai ilmu pengetahuan aja bagi kita. Saya tidak bilang nantinya bakal seperti ini sebagai pemanasan supaya menuju era tersebut. Saya tidak bilang seperti itu, tetapi ada yang berkata seperti itu, ya. Tapi yang pasti tujuan dari new normal ini baik, ya, supaya apa? Mencegah pandemik, dan yang kedua sambil menunggu vaksin dan obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit COVID-19 ini, ya. Next. Dan juga kita mungkin bertanya-tanya, mengapa sih bisa terjadi new normal? Ya. New normal ini yang pasti tidak enak. Kalau untuk di kehidupan kehidupan di pedesaan mungkin tidak terlalu berasa, ya. Karena mereka terbiasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, memenuhi kebutuhan hidup sendiri, misalkan beras bisa didapat dengan mudah. Atau juga mungkin hasil bumi bisa didapat dengan mudah. Tetapi bagi yang hidup di perkotaan, yang biasanya hidup jalan-jalan bisa belanja sendiri, akhirnya mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ya, semua disyaratkan supaya bisa berbelanja online, supaya mengurangi tatap muka, ya. Itu mengapa terjadi new normal? Kenapa? Karena terjadi penyimpangan dari hal-hal yang normal, ya. Kira-kira new normal ini sebenarnya sudah normal atau belum? Belum. Karena tidak normal, makanya dibilanglah new normal. Mungkin seperti ini. Seperti minggu lalu. Minggu lalu pada saat speaker kita rusak yang sebelah sini, di saat awal-awal kayaknya mengganggu. Tetapi lama kelamaan akhirnya lupa, akhirnya terbiasa. Akhirnya new normal hanya dengan satu speaker, ya. Jadi contohnya begitu. Contoh dari new normal, ya. Atau apabila suatu barang atau mesin kan, biasanya dia ada pilihan, bisa buat auto atau bisa buat manual, ya. Seharusnya normalnya barang-barang tersebut bisa difungsikan secara auto, ya. Jadi misalkan di sini misalkan di gedung ada kebakaran. Ada kebakaran, secara otomatis harusnya dia bisa, apabila terjadi kebakaran, langsung sensor berfungsi, lalu air akan tersembur. Itu otomatis. Tetapi manual adalah misalkan peralatan ini hanya digunakan apabila terjadi kebakaran, maka hanya akan difungsikan keluar airnya apabila ada orang yang pencet secara manual, ya. Secara normal dia harus berfungsi dengan otomatis. Tetapi karena sudah terbiasa apabila terjadi sesuatu baru dipencet, akhirnya itu menjadi kebiasaan, menjadi new normal. Sesuatu yang di luar normal, tetapi karena sudah terbiasa jadilah new normal. Ya, begitu juga dengan kehidupan dari orang-orang yang menamakan diri sebagai orang Nasrani. Ya, kita mungkin tidak menyadari sebenarnya hidup kita ini sudah normal atau dalam tanda kutip new normal. Ya, kalau hidup kita normal,
itu harus sesuai dengan jalannya Bapak Yahweh. Ya. Tetapi new normal adalah kehidupan yang dibuat manusia supaya menjadi normal. Ya. Kita bisa melihat banyak sekali virus-virus rohani. Ya, yang membuat manusia menjadi hidupnya di luar dari tata kenormalan. Ya, kalau penyakit COVID-19 bisa menyebabkan namanya penyakit disebabkan oleh virus yang namanya corona. Ya. Atau apabila secara rohani orang yang malas untuk beribadah itu adalah COVID-19-nya, coronanya mungkin bisa disebabkan karena sakit hati atau karena memang malas. Itu adalah virus rohani. Ya, akhirnya dari virus-virus rohani ini membuat hidupnya menjadi new normal sesuai dengan pikirannya sendiri. Ya, nanti kita akan lihat next selanjutnya ini adalah contoh-contoh dari virus-virus rohani. Ya, jadi virus tidak hanya seperti fisik-fisik yang kecil-kecil itu aja, tapi ternyata di kehidupan rohani juga bisa muncul namanya virus-virus. Ya, virus-virus yang menyebabkan manusia menjadi memiliki kehidupan sendiri sebagai new normalnya. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 8, namun kamu juga sekarang buanglah semua ini. Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Ini contoh, masih banyak sebenarnya virus-virus rohani yang membuat umat-umat Tuhan menjadi jauh dari kehidupan normal. Ya. Kemarin kita juga kita juga sudah sering mendengar kebenaran firman Tuhan khususnya mengenai siapa? Mengenai Moshe, ya. Moshe dia orang yang pembunuh. Dia orang kalau yang tidak sesuai dengan pemikirannya karena ada saudaranya yang dipukul, dia langsung main bunuh aja. Tetapi karena mungkin pada saat itu dia tidak berpikir, ya. Tetapi setelah dinyatakan Torah, akhirnya dia menjadi orang yang lembut hatinya. Kenapa? Karena virusnya sudah hilang. Yaitu virus apa? Virus kemarahan, virus kebencian, virus pembunuhan. Ya. Itu adalah contoh-contoh dari virus-virus rohani, ya. Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor, ya. Dalam dunia pekerjaan atau dalam dunia safety ada yang namanya TOM. TOM. Alias apa? Take 1 minute. Ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, take 1 minute, pikir dulu. Ya. Misalkan apa? Misalkan kita lagi bawa mobil nih. Bawa mobil kita mau nyalip. Ya, kita pikir dulu, kalau kita mau nyalip kira-kira sampai apa enggak, aman atau enggak. Begitu juga dengan Tom, take 1 minute pada saat kita mulai bertindak, pada saat kita mau bersikap. Ya, take 1 minute, pikir dulu. Ya, tidak seperti kesaksiannya dari Pak Ahok, ya. Dia antara mulut sama pikiran, mulutnya dulu ya yang maju, baru berpikir. Itu adalah suatu kesaksian, ya, supaya kita jangan seperti dia, ya. Yang Tuhan kehendaki adalah, ya, dalam dunia pekerjaan juga dikehendaki take 1 minute, ambil dulu waktu 1 menit, pikir dulu, ya. Kalau saya marah,
Kalau saya geram, kalau saya dengki, kalau saya melakukan fitnah, kalau saya mengeluarkan kata-kata kotor, ada gunanya apa enggak? Ya. Misalkan dalam kita berkendara lagi nih. Ya, atau misalkan hak kita atau namanya kehidupan kita diganggu. Ya, ketika kita dalam berkendara, tiba-tiba dipepet sama mobil orang lain ya. Panas akhirnya kita coba balas pepet. Kalau dipikir take 1 minute ada gunanya nggak kita mepet orang? Nggak ada. Ya, jadi ketika kita bersikap, misalkan kita dihina atau diledek atau dilakukan hal-hal yang mengganggu kehidupan pribadi kita mau membalasnya, kita pikir dulu, kira-kira ada gunanya nggak buat saya? Ya, kita pikir dulu, ada untungnya nggak kita membalas perkataan kita? Ya, atau bahkan ketika kita tidak membalas, di situ malah Roh Bapa Yahweh akan memberkati kita. Ya, take 1 minute. Ambil waktu 1 menit, kalau kurang bolehlah 2 menit, 3 menit, asal jangan 1 jam. Ya, pikirkan dulu, ada gunanya nggak buat saya? Ya, kalau misalkan kita marah, ternyata tidak ada gunanya, atau bahkan malah hanya menimbulkan masalah yang lain, buat apa dilakukan? Ya, begitu juga dalam dunia bisnis, saudara. Dalam dunia bisnis, apabila kita misalkan mau menginvestasi, kita pasti akan pikir dulu, ini kira-kira investasi saya aman atau akan membuahkan hasil atau tidak, ya. Dipikir dulu, dicerna dulu, diolah dulu, ya. Begitu juga dengan yang diperkatakan oleh si Daud tadi dalam Mazmur 139. Dia berperang, di dalam dia mengatur bangsanya, dia berpikir, dia mengatakan dulu sama Tuhan, selidikilah aku. Ya. Dalam pengertian selidikilah aku berarti dia merendahkan diri. Ya, kenapa? Karena dia membiarkan Bapa Yahweh memeriksa, mengoreksi, membuat supaya kehidupan ini berkenan di hadapan Bapa Yahweh, ya. Supaya tidak salah langkah, ya. Selidikilah aku, ya Yahweh, lihat hatiku, ya. Supaya Nah, itu saya yakin dan percaya dia tidak hanya mengambil take 1 minute, tapi mungkin take 1 hour atau mungkin take 1 day. Kenapa? Ambil waktu 1 jam, ambil waktu 1 hari, supaya benar nggak sih yang aku perbuat ini, ya? Itu. Buanglah segala virus-virus rohani yang pasti akan membawa hidup kita dibawa kepada kehancuran, ya. Dan kehancurannya ini apa? Saudara mungkin tahu istilah carrier, ya. Carrier mungkin kalau misalkan sekarang ini anak-anak sekarang ini bisa dibilang katanya kebanyakan anak-anak sekolah ini sebagai carrier dari penyakit COVID ini. Kenapa katanya? Karena mungkin imun mereka masih bagus, masih kuat, tetapi karena mereka berjalan mungkin ketemu orang yang imunnya tidak sekuat mereka, akhirnya mereka menjadi carrier, ya. Begitu juga dengan kehidupan dari virus rohani. Ya, mungkin kita tidak sadar kita menabur hal-hal negatif, menabur virus-virus rohani di berbagai tempat. Kita menjadi carrier. Kita tidak berasa, tetapi kita bisa menimbulkan penyakit dari tempat-tempat tersebut, ya. Oleh karena itu Tuhan bilang dalam kitab Kolose, buanglah semua ini. Buanglah semua virus-virus rohani ini, ya. Begitu juga dalam kitab Keluaran 20 ayat 13 sampai 17, jangan membunuh.
jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini milik orang lain, ya. Dengan kata lain, membunuh, berzina, mencuri, berbohong, mengingini milik orang lain adalah virus, ya. Jangan sampai virus ini merusak kehidupan kita. Akhirnya orang-orang lain, ketika orang lain tahu bahwa kita membawa virus, akhirnya orang lain pakai apa? Pakai masker. Supaya apa? Supaya tidak tertular dari virus tersebut. Akhirnya apa? Kehidupan menjadi jauh. Ya, buang segala virus-virus rohani. Bahkan yang sekarang sampai saat ini masih menguasai dunia, masih menguasai Indonesia dan juga Malaysia. Mereka bahkan menjadi virus. Karena apa? Karena mereka mencuri ilahnya orang lain. Ya. Menggunakan kata Allah sebagai Tuhannya mereka. Ya. Ini juga bisa sebagai virus, ya. Pada awalnya kita juga sering mendengar bahwa terjemahan bisa salah. Tetapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Begitu juga yang kita dulu alami, terjemahan firman Tuhan salah. Ya, kenapa? Karena menerjemahkan Tuhan kita menjadi Tuhannya, sesembahannya orang lain, ya. Tetapi karena apa? Karena new normal, karena terbiasa dari dulu, akhirnya menggunakan kata Allah ini menjadi seperti new normal hingga sampai saat ini. Oh, udah biasa. Karena tujuan new normal adalah membiasakan masyarakat, membiasakan umat Tuhan. Ya, akhirnya apa? Menggunakan kata Allah sudah sebagai new normal. Akhirnya apa? Akhirnya lupa siapa Tuhan penciptanya. Ya, begitu juga dengan anak-anak di zaman sekarang ini. Saya yakin apabila dari sekarang mereka sudah ditanamkan menggunakan, kalau keluar menggunakan masker, nanti mungkin apabila vaksin belum ditemukan, mungkin apabila 10-20 tahun kemudian mereka tidak menggunakan masker, ini menjadi sesuatu yang aneh. Ya. Begitu juga dengan kehidupan sekarang. Umat-umat Nasrani begitu dikasih tahu yang benar untuk beralih kepada yang normal, karena mereka sudah terbiasa dengan new normal, akhirnya dianggap menjadi virus. Padahal apa? Kita mau memperkatakan sesuatu yang benar. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Ya, semuanya ini adalah Torah Bapak Yahweh. Ya. Next, selanjutnya. Contoh dari ilah-ilah yang lain. Seperti yang tadi Tuhan bilang, jangan ada padamu ilah-ilah lain. Contohnya apa? Bisa kekayaan. Ya, firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 6 ayat 10. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang. Yang ketika apa? Beberapa orang mendambakannya. Lihat, baru mendambakan, belum memiliki, ya. Sebab akar segala yang jahat adalah cinta uang, yang ketika beberapa orang mendambakan. Baru pengen, belum punya aja, sudah menjadi akar yang jahat. Mereka telah disesatkan dari iman dan telah menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai kepedihan. Ya, ini contoh dari jangan ada padamu ilah-ilah yang lain. Ya, ilah-ilah adalah sesuatu yang ditinggikan selain Bapa Yahweh. Ya, bisa kekayaan yang bisa menyebabkan cinta uang, bisa adalah kekuasaan juga. Ya, karena haus kekuasaan, akhirnya dia rela meninggalkan Bapa Yahweh. Ya udah, saya berpindah ke kepercayaan yang lain. Kenapa? Ada virus rohani, ada ilah-ilah lain dalam hidup mereka.
ya. Yang sekarang ini adalah menyembah selain Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tujuan new normal adalah membiasakan masyarakat. Dan sekarang masyarakat umat Nasrani sudah terbiasa, banyak yang terbiasa menggunakan kata Allah sebagai Tuhannya mereka. Oh, nggak apa-apa. Kan beda antara Allahnya kita, Allahnya Kristen sama Allahnya orang lain. Kata mereka begitu. Ya. Tetapi padahal apa? Kalau misalkan berarti mereka belum tahu apa dari nama, apa dari jabatan, ya. Padahal Allah itu adalah nama, bukan jabatan, ya. Orang Kristen bilang apa? Allah saya beda. Bisa saya artikan apa? Bapak saya beda. Berarti Allah ini sebagai jabatan. Padahal Allah itu adalah nama, sesembahan dari umat seberang. Ya, oleh karena itu Tuhan bilang apa? Jangan ada padamu ilah lain, ya, selain Bapa Yahweh. Ya, itu adalah contoh kehidupan dari virus-virus rohani yang bisa membuat hidup manusia dari normal menjadi new normal. Karena mungkin karena terbiasa marah, akhirnya oh memang hati saya begini, memang kehidupan saya begini, ya. Terbiasa dengki, terbiasa iri hati, terbiasa memperkatakan kata-kata kotor, akhirnya itu menjadi hal yang normal, hal yang biasa sebagai new normal. Tapi Tuhan katakan apa? Buanglah semua itu, ya. Yang Tuhan mau apa? Kehidupan kita normal, nggak ada new, ya. Yang namanya asli, ya asli. Nggak ada asli KW1, KW2, KW3, nggak ada. Ya. Kalau namanya asli memang harus asli. Namanya normal memang harus normal. Ya. Kalau new normal setelah ada vaksin atau setelah ada obat baru bisa kembali ke normal. Ya. Sekarang kita akan melihat apakah normal itu. Next selanjutnya. Normal adalah artinya sesuai standar. Benar. Sesuai dengan standar, sesuai dengan kebenaran. Itu artinya adalah normal. Seperti yang tadi yang saya contohkan apa? Speaker. Normal kita speaker nyalanya 2. Apabila nyalanya hanya 1, itu berarti tidak normal. Tetapi apabila dibiasakan yang nyala 1 menjadi new normal. Tetapi yang normal nyalanya 2. Ya. Jadi normal artinya apa? Sesuai standar, sesuai kalau dalam pekerjaan sesuai SOP, sesuai standar standar operational procedure, apa namanya? Pokoknya prosedur yang standar lah, ya. Itu artinya adalah normal, yang benar. Tidak ada penyimpangan. Dan ada peribahasa dunia mengatakan apa? Biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya, sekali lagi, biasakanlah yang benar, bukannya membenarkan yang biasa. Saudara ngerti maksudnya ya? Hal yang benar harus kita biasakan. Jangan suatu kebiasaan, mungkin kebiasaan itu salah, tapi karena sudah menjadi kebiasaan itu menjadi hal yang benar. Itu artinya biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kenapa? Karena normal tidak sama dengan biasa. Ya, normal atau yang benar itu tidak berarti biasa, tidak sama dengan biasa. Ya. Lalu bagaimana kehidupan rohani kita yang normal? Ya, next selanjutnya. Kehidupan rohani, standar rohani kita yang normal adalah hidup sesuai dengan firman Yahweh. Ya, sudah sering diperkatakan bahwa Torah adalah
undang-undang dasarnya Yahweh. Undang-undang dasarnya kita. Ya. Jadi untuk kita bisa menjadi normal, kita harus baca tuh firman Yahweh. Untuk kita bisa mengoperasikan suatu alat, kita harus membaca SOP, Standard Operational Procedure. Ya, untuk kita bisa berlaku normal, kita harus bisa dan harus sering membaca Torah Yahweh. Diberkatilah orang yang lurus jalannya, yang berjalan menurut Torah Yahweh, sesuai dengan kitab Tehillim atau Mazmur 119. Ya, diberkatilah orang yang lurus. Yang lurus artinya apa? Yang benar, yang normal, bukannya berkelak-kelok. Yang lurus jalannya kenapa? Karena dia berjalan menurut Torahnya Yahweh. Ya. Next, selanjutnya. Mungkin kita berkata-kata, oh Tuhan, sampai kapan ini? Kehidupan khususnya di Indonesia ini, new normal ini akan berakhir. Ya, kenapa? Karena tadi saya bilang kan, bahwa sebenarnya kehidupan new normal ini nggak enak. Kemana-mana harus pakai masker. Orang tua harus sibuk mengajar kepada anak-anaknya. Udah bayar, suruh ngajar lagi. Ya. Oleh karena itu sebenarnya kehidupan new normal ini nggak enak. Ya, sampai kapan sih kehidupan new normal ini? Sampai ditemukan vaksin. Ya, vaksin itu beda sama obat ya. Vaksin misalkan anak saya dulu divaksin influenza atau mungkin divaksin apa lagi? Polio. Ya, beda. Kalau divaksin influenza itu berarti apa? Buat dia bisa mengurangi. Apabila dia sakit flu, bisa mengurangi efek-efeknya. Tapi kalau obat, dia bisa mengobati. Ya. Menurut pemerintah sampai kapan new normal? Sampai ditemukan vaksin. Ya, vaksin. Tadi kita sudah belajar melihat ada virus-virus rohani. Ya, sampai kapan kita bisa berlaku new normal seperti itu? Sampai ada vaksin rohani dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, sampai kapan orang-orang di luar sana yang menyembah selain Bapa Yahweh bisa berbalik kepada kehidupan yang normal, sampai kita mau memberikan vaksinnya kepada mereka. Ya. Saya pernah baca bahwa vaksin yang terbaik adalah imun tubuh kita sendiri, antibodi dari tubuh kita sendiri. Ya, jadi apabila hidup kita ini memiliki imun, memiliki antibodi terhadap virus-virus rohani, maka tubuh kita bisa menjadi vaksin. Ya, mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendengar ada namanya donor plasma, ya. Jadi donor plasma itu adalah orang yang sudah sembuh, nanti plasma darahnya akan didonorkan. Nah, kita sekarang ini sudah menjadi orang-orang yang sembuh. Sudah menjadi umat yang merdeka. Ya, kita harus menjadi vaksin kepada orang-orang yang di luar sana, ya. Caranya banyak cara supaya kita bisa menjadi vaksin, menjadi penawar, menjadi kegundahan dalam hati mereka. Ya, apabila dalam suatu pekerjaan, ya kita bekerja 1, 2, 3 tahun, 4 tahun sampai selanjutnya, orang atau juga pekerja yang bekerjanya hanya sesuai standar, maksudnya misalkan dia sebagai seorang sekretaris, dia hanya bisa bekerja sesuai standar, mungkin dia hanya bisa membuat notulen atau juga mengingatkan bosnya apabila ada meeting, itu adalah hal yang standar. Dan saya yakin apabila kenaikan gaji di tahun depan, dia pasti naiknya hanya naik yang standar.
Tetapi apabila seorang sekretaris, dia mungkin bisa mampu menciptakan, ya, bukan dia yang bekerja tetapi sistem yang bekerja untuk mengingatkan bosnya, maka bosnya bisa lebih ringan lagi pekerjaannya. Saya yakin dan percaya bahwa kenaikan gajinya akan luar biasa. Kenapa? Karena dia bekerja di luar hal-hal yang ditetapkan, bahkan dia bisa melebihi dari hal-hal yang ditetapkan, ya. Begitu juga dengan kehidupan kita semua. Kalau kehidupan kita hanya sebagai anak-anak Tuhan yang hanya hanya diam di tempat ini, yang tidak menjadi vaksin bagi orang lain, ya, alias hidupnya hanya di dalam lingkaran aja, tidak berani untuk menyatakan nama Bapa Yahweh, maka berarti hidup kita belum menjadi vaksin. Hidup kita belum menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh orang. Sampai kapan new normal ini akan berakhir, ya. Next, selanjutnya, sebagai penutup, sebagai pilihan kita. Kita mau hidup normal atau mau hidup new normal? Pilihan kita. Kita mau menjadi vaksin obat atau kita mau menjadi sumber penyakit? Ya, pilihan ada di tangan kita. Ya, Tuhan tadi katakan dalam kitab Mazmur apa? Selidiki aku, lihat hatiku. Ya. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Ya, ada satu cerita yang menarik, saudara. Jadi kita kan kalau misalkan ini live streaming gini kan, saya suka lihat-lihat di Facebook. Saya ngelihat kelakuan saya di atas mimbar kayaknya lucu juga gitu ya. Kenapa? Karena saya bisa melihat diri saya sendiri. Atau juga ada orang yang bilang katanya orang Indonesia itu jago sebagai komentator. Ya, ketika ada pertandingan bola, wah, kesini harusnya kesini. Kenapa? Karena dia bisa melihat orang lain. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri, ketika saya melihat diri saya sendiri, ternyata suara saya kok mencang-mencong kayak gitu. Ya, karena apa? Karena saya bisa melihat sendiri, bisa menyaksikan sendiri. Saya jadi tahu kekurangan saya apa, dan apa yang harus saya benahi, apa yang harus saya perbaiki, ya. Dan di saat seperti ini, kita tidak tahu, kita tidak bisa melihat kehidupan rohani kita sendiri tanpa bantuan Bapa Yahweh. Oleh karena itu, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur, selidikilah aku, ya Elohim, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku. Haleluya. Bapak Yahweh berkati kita semua. Kita mau akhiri akan firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Terimalah semua janji-janji berkat Elohim dalam hidupmu. Bawa berkat itu dalam hidupmu. Bawa berkat itu dalam rumah tanggamu. Bawa berkat itu dalam keluarga besarmu. Dan bawa berkat itu ke dalam lingkungan dimanapun engkau ditempatkannya, dan jadilah berkat bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan namanya. Semua janji berkat Elohim terjadi dalam hidupmu. Jika apa yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk
dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yahweh akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Yahweh akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin.